menyaksikan dua hati bersatu dalam doa dan cinta yang suci. Kita melangkah menuju selamanya. Bukan seturut adat gereja Katolik yang kudus, marilah kita mengikuti upacara ini dengan penuh iman. Para Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, mari kita bersatu hati merayakan Ekaristi pernikahan kedua anak adik kita, Ferdinandus Geller dan Epifania Boko. Kita ucapkan selamat datang kepada mereka berdua. Semoga Tuhan beserta kita selamanya. Santo Thomas Rasul yang biasa kita kenal dengan Thomas yang ragu, Thomas yang bimbang. Karena itu dalam keraguan dan kebimbangan iman kita tetap menyertai satu sama lain. Terutama hari ini kita menyertai kedua anak adik kita, Ferdinandus dan Epifania, yang hendak melangsungkan pernikahan dalam tangan Tuhan. Kita iringi mereka dengan doa-doa supaya dalam perjalanan
mereka makin menemukan kekompakan untuk memelihara cinta dan kesetiaan Tuhan yang sudah Tuhan tanamkan dalam hati mereka berdua. Kiranya mereka berdua dan kita sekalian seperti Thomas pada akhirnya juga berkata, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kita bersyukur atas rahmat cinta dan kesetiaan. Kita juga bersyukur atas ketahanan kita masing-masing memelihara cinta dan kesetiaan di jalan hidup kita masing-masing dengan memadahkan kemuliaan. Kemuliaan kepada Allah di surga. Marilah kita berdoa. Ya Allah yang Maha Kuasa, Engkau mengembirakan kami dengan teladan kerasulan Santo Thomas yang kami peringati hari ini. Semoga kami semua teristimewa kedua anak adik kami, Ferdinandus dan Epifania, senantiasa mengalami perlindungan-Mu dan percaya akan memiliki hidup di dalam nama Dia yang oleh Rasul Thomas sendiri diakui sebagai Tuhan, yaitu Yesus Kristus Putra-Mu. Dialah Putra-Mu Tuhan dan pengantara kami, yang bersama Diko dan Roh Kudus hidup dan berkuasa Allah sepanjang masa. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Saudara-saudara, kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan sewarga dengan orang kudus dan anggota keluarga Allah. Kamu dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi, dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru
penjuru. Di atas dia tumbuhlah seluruh bangunan yang rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus dalam Tuhan. Di atas dia pula kamu turut dibangun menjadi tempat kediaman Allah dalam roh. Demikianlah sabda Tuhan. Pergilah ke seluruh dunia dan wartakanlah Injil. Pergilah ke seluruh dunia dan wartakanlah Pujilah Tuhan, hai segala bangsa, megahkanlah Dia, hai segala suku bangsa. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesus berkata, hai Thomas, karena telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya. Tuhan sertamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Pada waktu hari Minggu Paskah, ketika Yesus menampakkan diri kepada para muridnya, Thomas, seorang dari ke-12 murid yang juga disebut Didimus, tidak ada bersama mereka. Maka kata para murid yang lain itu kepadanya, kami telah melihat Tuhan. Tetapi Thomas berkata kepada mereka, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, aku sama sekali tidak akan percaya. 8 hari kemudian, para murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang. Ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagimu. Kemudian ia berkata kepada Thomas, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkanlah ke dalam lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Thomas menjawab kepadanya, ya Tuhanku dan Allahku. Kata Yesus kepadanya, karena telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudari, umat terkasih dalam Tuhan, khususnya kedua mempelai Ferdinandus dan Epifania.
Perjalanan iman siapa saja, perjalanan cinta dan pengharapan siapapun dia, tetap butuh proses dan waktu yang panjang. Oleh karena itu, setiap orang yang memilih jalan hidup masing-masing tidak bisa lari dari apa yang disebut sebagai butuh nyali kuat untuk mengamalkan pilihan hidup kita masing-masing. Karena semua yang kita pilih yang berkaitan dengan Allah itu selalu penuh dengan misteri yang tidak terpecahkan sepanjang usia hidup kita. Imam tetap juga tidak paham tentang imamat yang sedang dia patuh. Kamu suami istri juga pasti tidak bisa akan paham tentang misteri cinta dan kesetiaan Allah sampai detik ini. Tapi karena Allah memanggil dan memilih, maka meskipun dalam banyak hal kami tidak paham tentang imamat sepenuh-penuhnya, kami bertahan di sana. Kamu yang Tuhan panggil dan pilih untuk menjadi suami istri, berpuluhan tahun tetap bertahan hidup di sana. Karena Allah yang memanggil dan memilih kamu adalah setia, maka kami berusaha setia, kamu juga para suami istri setia. Jatuh bangun itu kita tidak usah omong, itu sudah pasti. Siapa bilang kita jadi imam langsung jadi malaikat? Siapa bilang kamu suami istri langsung jadi malaikat? Tidak. Puluhan tahun jadi suami istri tetap suami istri. Puluhan tahun jadi imam tetap juga manusia biasa. Hanya kita berjuang supaya manusia rasa malaikat, bukan manusia rasa iblis. Yang jadi imam itu manusia, bukan malaikat. Yang menikah juga manusia, bukan malaikat. Bukan otomatis kita sudah beres nih. Pikir ulang tentang imamat, menata ulang tentang imamat, membaharui kembali semangat imamat dalam diri ini. Atau kamu suami istri yang disebut refleksi itu ialah pikir ulang kepercayaan akan cinta dan kesetiaan Tuhan yang Tuhan tanamkan dalam diri kamu, menata ulang perjalanan cinta dan kesetiaan kamu, membaharui kembali keputusan kamu menjadi suami istri sampai detik yang sekian. Sampai akhirnya seperti Thomas Rasul, kita juga berkata, sebagai imam saya akhirnya juga berkata, ya Tuhanku dan Allahku. Kita memandang Kristus setiap hari dalam permenungan kita itu sebagai ya Tuhanku dan Allahku. Untuk kamu suami istri, tidak ada pilihan lain juga selain berkata seperti Thomas dalam jatuh dan bangun, ya Tuhanku dan Allahku. Saudara-saudari ingat pernyataan Paulus, harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat. Harta ini, kasih setia Tuhan itu Tuhan tanamkan di dalam dirinya, yang dia sadar sebagai bejana tanah liat yang rapuh, yang gampang pecah. Boleh saya bilang imamat yang luhur dan mulia itu Tuhan tanamkan di dalam diri kami para imam, yang juga adalah bejana yang gampang pecah. Cinta dan kesetiaan Allah yang mahal harganya itu Tuhan tanamkan di dalam diri kamu para suami istri, yang juga adalah bejana tanah liat yang gampang pecah. Selama ini sampai retak saja belum pecah. Kamu juga retak-retak saja belum pecah. Belum pernah ada kata menyesal menjadi imam. Tidak pernah boleh ada kata menyesal, karena itu pilihan kita. Maka kepada kita, khususnya kedua anak kita ini, Ferdinandus dan Epifania ini, juga dari awal orang bilang tancap gas yang enak memang. Yakin ini pilihan. Kau bukan kebetulan tidak laku di bawah ini, kau carikan perempuan di sini. Bukan. Ini Tuhan sudah lancarkan untuk kau. Dan untuk Epifania, kau bukan perempuan yang tidak laku di Leo ini. Lalu kau buka hati bagi pemuda dari bawah ini. Bukan. Ini rancangan Tuhan untuk kau berdua. Karena itu dari mula sejak langkah pertama hari ini, tanggal 3 Juli, kau ingat saja sepanjang hidup bahwa bersama dengan Thomas Rasul, kamu naik turun terus. Sampai di ujung terjauh di sana itu,
kamu dua tetap harus mengatakan bersama dengan Thomas, ya Tuhanku dan Allahku. Bukan kebetulan pernikahan. Dan karena ini pilihan Tuhan, panggilan dan pilihan Tuhan, maka tidak pernah boleh ada kata menyesal. Menyesal punya istri yang bernama Epifania, menyesal punya suami bernama Ferdinandus. Tidak ada kata menyesal. Sebagaimana para imam senior selalu mengajarkan kami yang umur lebih muda, tidak boleh menyesal jadi imam. Kalau sudah menyesal, rusak semua ke depan. Dan karena itu marilah bersama dengan anak-adik kita memahami kembali kita punya pilihan hidup kita masing-masing, supaya kita setia. Ferdinandus Gele dan Epifania Boko setia di jalan mereka sebagai pasutri baru. Kamu yang tua-tua bangka ini, sampai tua-tua bangka gigi sudah lepas semua nih, rambut sudah ubah semua, macam Romeo juga sama. Kita setia di jalan kita masing-masing. Tidak ada kata menyesal, tidak ada kata mundur. Karena bertanggung jawab kita itu kepada Tuhan, bukan kepada siapa-siapa. Kamu berdua punya pertanggungjawaban pertama bukan kepada Bapak Nur Zaki atau kepada 4 pendekar yang di belakang itu, bukan. Kepada Tuhan yang mempersatukan kamu. Karena itu Tuhan setia, kita pun setia. Tuhan memberkati. Amin. Langsung berlutut. Kita undang orang tua memberikan doa restu bagi anak-anak mereka. Sumber kehidupan kami bersyukur kepadamu atas rahmat kehidupan yang Engkau anugerahkan kepada kedua anak kami. Kami bersyukur pula karena pada kesempatan ini kami boleh hadir, kami boleh berdiri di hadapan-Mu dan menghantar dan menyaksikan kedua anak-anak kami ini mengikrarkan janji setia mereka dalam sakramen perkawinan. Engkau menghendaki mereka saling mencintai, saling membagi kasih untuk menggapai kebahagiaan hidup. Kami mohon, sertailah mereka dengan berkat-Mu. Peliharalah mereka dalam naungan kasih-Mu, dan karuniakan mereka rahmat untuk setia sampai mati. Teguhkanlah mereka dalam saat-saat sulit, dan topanglah mereka bila mereka hendak jatuh. Hindarilah perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan kehancuran rumah tangga yang telah mereka bangun bersama-sama. Siramlah iman mereka dengan embun kasih-Mu, agar dapat bertumbuh subur, sehingga dapat membias dalam diri anak-anak yang Engkau percayakan kepada mereka. Ya Bapa, kami juga berdoa bagi diri kami sendiri, agar peristiwa hari ini membuat kami semakin teguh dalam memelihara ikatan cinta kami. Tuhan, inilah doa kami untuk kedua anak kami yang sangat kami cintai. Sudilah Engkau mendengar dan mengabulkan dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Saudara telah datang ke tempat ini untuk merayakan sakramen perkawinan di hadapan pejabat gereja dan disaksikan oleh umat beriman. Kristus memberkati dan meneguhkan saudara agar saudara sanggup saling mencintai dengan setia dan menunaikan tugas serta tanggung jawabmu sebagai suami istri.
Maka sekarang saya meminta supaya saudara menyatakan maksud dan isi hati saudara dengan menjawab pertanyaan saya ini. Ferdinandus Gele dan Epifania Boko, sungguhkah kamu berdua dengan hati yang bebas dan tulus ikhlas hendak meresmikan perkawinan ini? Ya, sungguh. Selama menjalani perkawinan nanti, bersediakah kamu saling mengasihi dan saling menghormati sepanjang hidup? Ya, saya bersedia. Bersediakah kamu dengan penuh kasih sayang menerima anak-anak yang dianugerahkan Allah kepadamu dan mendidik mereka sesuai dengan hukum Kristus dan gerejanya? Ya, saya bersedia. Maka tibalah saatnya untuk meresmikan perkawinan saudara. Saya persilakan saudara masing-masing mengucapkan janji nikah di bawah sumpah. Di hadapan imam dan para saksi, saya Ferdinandus Gele menyatakan dengan tulus ikhlas bahwa Epifania Boko yang hadir di sini mulai sekarang ini menjadi istri saya. Saya berjanji setia kepadanya dalam untung dan malang, dan saya mau mencintai dan menghormatinya seumur hidup. Demikianlah janji saya demi Allah dan Injil suci ini. Di hadapan imam dan para saksi, saya Epifania Boko menyatakan dengan tulus ikhlas bahwa Ferdinandus Gele yang hadir di sini mulai sekarang ini menjadi suami saya. Saya berjanji setia kepadanya dalam untung dan malang, dan saya mau mencintai dan menghormatinya seumur hidup. Demikianlah janji saya demi Allah dan Injil suci ini. Atas nama gereja Allah dan di hadapan para saksi dan hadirin sekalian, saya menegaskan bahwa perkawinan yang telah diresmikan ini adalah perkawinan Kristiani yang sah. Semoga sakramen ini menjadi bagi saudara sumber kekuatan dan kebahagiaan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, yang dipersatukan Allah dan Nada kita berkemas. Ya Tuhan, berkatilah kedua cincin ini yang merupakan tanda kesetiaan dan cinta kasih hamba-Mu ini. Semoga cincin ini mengingatkan mereka akan cinta kasih dan kesetiaan yang mereka janjikan pada hari bahagia ini demi Kristus Tuhan kami. Amin. Kenakanlah cincin ini pada jari istrimu sebagai lambang cinta dan kesetiaan. Epifania Boko, terimalah cincin ini sebagai lambang kesetiaan dan cinta kasihku kepadamu. Kenakanlah cincin ini pada jari suamimu sebagai lambang cinta dan kesetiaan. Ferdinandus Gele, terimalah cincin ini sebagai lambang kesetiaan dan cinta kasihku kepadamu. Saudara-saudaraku sekalian, mereka semua yang hadir di sini adalah saksi ikatan cinta kasih kamu berdua. Semoga kamu selalu ingat akan pesan kitab suci yang dipersatukan Allah, janganlah diceraikan manusia.
Saudara-saudari, ini pasangan baru keluarga Gereja Katolik yang hari ini kita sumbangkan untuk gereja dan dunia dalam diri Pak Sutri, Ferdinandus Gele, dan Epifania Boko. Kita sambut keluarga baru gereja ini dengan tepuk tangan. Mari kita berdiri menyampaikan doa-doa kita kepada Bapa di surga untuk wujud-wujud kita, tetapi terutama untuk wujud cinta dan kesetiaan abadi kedua anak-adik kita. Semoga Ferdinandus Gele dan Epifania Boko yang baru saja dipersatukan dalam perkawinan suci selalu dikaruniai kesehatan jiwa dan raga. Marilah kita mohon. Semoga Tuhan yang memberkati perkawinan di Kana melalui kehadirannya senantiasa juga menjaga pasangan ini agar selalu setia pada janji perkawinan mereka. Marilah kita mohon. Semoga cinta mereka akan berbuah dan menjadi sempurna. Semoga mereka dapat saling mendukung dalam damai dan saling membantu, serta sebagai orang Kristiani mereka dapat menjadi saksi Injil. Marilah kita mohon. Semoga umat Allah tumbuh dari hari ke hari dalam keutamaan, dan semoga semua orang yang berbeban berat mendapat kekuatan dalam rahmat suci Allah. Marilah kita mohon. Semoga sakramen perkawinan dari semua pasangan suami istri yang hadir di sini diperbarui oleh Roh Kudus. Marilah kita mohon. Bagi wujud pribadi dan keluarga kita masing-masing, kita berdoa. Marilah kita mohon. Demikianlah ya Bapa, doa-doa yang kami sampaikan kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin.
berupa roti dan anggur ini ke dalam kehadirat-Mu, sambil mengenang pengakuan iman Santo Thomas Rasul-Mu. Kami mohon dengan rendah hati, berkenanlah memelihara karunia-Mu dalam diri kami, terutama karunia cinta dan kesetiaan yang Kau tanamkan di dalam diri kedua anak adik kami, Ferdinandus dan Epifania. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan sertamu. Kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh layak dan sepantasnya, ya Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepadamu demi Kristus pengantara kami. Sebab Engkau telah mengikat perjanjian baru dengan umat-Mu yang Kau tebus, dengan wafat dan kebangkitan putra-Mu. Engkau menggabungkan umat-Mu dengan Kristus, supaya mewarisi kemuliaan-Nya di surga. Engkau melambangkan kelimpahan cinta kasih Kristus dalam perkawinan antara pria dan wanita, supaya perayaan pernikahan yang suci ini mengingatkan kami akan rencana cinta-Mu yang tak terperikan. Maka bersama para malaikat dan orang kudus, kami memuliakan Dikau dengan tak henti-hentinya bernyanyi.
Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan datang." Agunglah misteri iman kita. Kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi. Mari kita berdoa dengan rendah hati. Semoga Tuhan rela mencurahkan berkat dan rahmat-Nya atas kedua anak kita ini yang telah menikah dalam Kristus. Mereka sudah dipersatukan dalam perjanjian suci. Semoga mereka bersatu padu dalam cinta kasih. Allah, Engkau menciptakan segala sesuatu dengan kekuatan kuasa-Mu. Engkau menciptakan manusia menurut citra-Mu. Engkau menciptakan pria dan wanita supaya dipadukan menjadi satu. Engkau mengajarkan bahwa perkawinan yang telah Kau teguhkan tidak boleh diceraikan. Allah, Engkau menguduskan ikatan suami istri dan mengangkat perjanjian nikah menjadi lambang persatuan Kristus dengan gereja. Pandanglah dengan rela atas mempelai wanita ini, agar rahmat cinta dan damai tinggal dalam hatinya. Semoga ia menjadi istri yang setia dan ibu yang baik seperti para wanita kudus yang dipuji dalam kitab suci. Kami berdoa pula untuk mempelai pria ini. Semoga ia selalu berusaha menunaikan tanggung jawabnya, baik terhadap istri dan anak-anak maupun terhadap masyarakat. Dan kami mohon, semoga kedua mempelai ini tetap berpegang pada iman dan perintah-perintah-Mu. Semoga mereka bersatu sebagai suami istri, terpandang karena peri hidup yang baik dan berjasa untuk sesama dalam lingkungan hidup mereka. Kuatkanlah mereka dengan semangat Injil, sehingga menjadi saksi Kristus bagi semua orang. Semoga mereka subur dan berketurunan, menjadi orang tua yang patut dicontoh dan berbahagia melihat anak cucu mereka. Semoga mereka mencapai usia lanjut dan akhirnya memasuki kehidupan bahagia dalam kerajaan surga demi Kristus Tuhan kami. Amin. Damai Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Salam damai.
Saudara-saudari, ini Tuhan kita Yesus Kristus, Anak Domba Allah yang menghapus dosa dunia. Dialah dasar dan kekuatan cinta kesetiaan keluarga-keluarga kita, cinta dan kesetiaan keluarga kedua anak adik kita ini. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuannya.
Marilah kita berdoa. Allah Bapa Tuhan kami Yesus Kristus, pada peringatan Santo Thomas Rasulmu, kami bersyukur karena boleh menyambut tubuh putramu Yesus Kristus Tuhan dan Allah kami. Semoga Ia kami maklumkan dalam hidup dan karya, sampai kami semua teristimewa kedua mempelai ini Kau persatukan dalam hidup yang abadi, sebab Dialah Tuhan kami sepanjang masa. Amin. Mari kita berlutut. Pada Jumat pertama kita menghormati sakramen Maha Kudus. Kita berlutut sambil berdoa kembali. Dosa. Marilah kita berdoa. Santa Maria, Bunda Yesus dan Bunda kami berdua telah berjanji di hadapan Putramu untuk saling setia sampai mati melalui sakramen perkawinan. Karena itu, dengan rendah hati kami menyerahkan seluruh diri dan hidup kami kepadamu. Kami yakin sebagai ibu yang penuh kasih, Engkau pasti memaklumi kelemahan kami. Di hadapan-Mu kami mohon restu agar cinta kami tahan uji dalam segala suka dan duka hidup perkawinan kami. Bimbinglah dan dampingilah kami selalu, agar janji yang telah kami ucapkan tak pernah terasa berat untuk dijalani. Semoga kehidupan keluarga yang kami bangun selalu bersandar pada cinta kasih Putramu sendiri. Untuk itu, kami ingin berdoa bersama-sama kepadamu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan pada waktu kami mati. Amin.
Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada benar, selalu dan segala abad. Amin. Selamat pagi menjelang siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang pertama, puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan yang Maha Esa, karena kasih dan penyertaan-Nya, misa pernikahan dan pemberkatan kami pada hari ini lancar dan penuh sukacita. Yang saya hormati Bapak Romo, keluarga besar, kedua orang tua, Bapak Mama Saksi, anggota KOLO, petugas liturgi, serta semua umat yang saya kasihi. Atas nama kami berdua, kami mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Romo yang telah merayakan perayaan Ekaristi dan pemberkatan pernikahan kami. Terima kasih juga kepada Bapak Mama yang telah membesarkan, mendidik, serta menjadi teladan. Pada saat ini kami mengawali keluarga kehidupan kami dengan penuh rahmat. Terima kasih juga kepada anggota KOR, petugas liturgi, serta semua pihak yang telah hadir, yang telah meluangkan waktu, tenaga, pikiran, serta doa, sehingga menyukseskan acara pemberkatan pernikahan kami ini. Sebelum mengakhiri penyambutan saya ini, saya mengucapkan permohonan maaf bila mana ada tutur kata, tingkah laku yang telah kami perbuat selama ini
Di tempat yang penuh rahmat ini kami mengucapkan permohonan maaf. Yang terakhir, di tempat yang penuh rahmat ini, saya mengajak Bapak Romo, anggota KOR, petugas liturgi, keluarga besar, serta semua umat yang hadir untuk menghadiri acara Ramadhan kami, serta mencicipi ala kadar yang telah disediakan kami di tenda pengantin. Kehadiran Bapak Ibu semua merupakan suatu sukacita dan kehormatan bagi kami. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih banyak. Selamat siang. Para saudara sekalian, kedua mempelai terkasih, untuk Denak senama umat Paroki Moni, kalau seizin Romo Aris atas nama umat Mokili, saya mengucapkan selamat berbahagia untuk kamu berdua. Kamu tampil untuk Denak senama gereja, kita persembahkan untuk dunia. Jadi keluarga Katolik yang baik. Keluarga Katolik rasa malaikat, bukan keluarga Katolik rasa iblis. Baik, kita semua hari ini kita membaharui perjalanan hidup kamu sebagai suami istri, dan juga saya yang memberkati pernikahan kamu membaharui diri sebagai seorang imam. Sama-sama kita menghadirkan cinta dan kesetiaan Tuhan. Baik, selamat berpesta untuk kita sekalian, selamat bergembira. Khusus untuk keluarga dari Mokili, terima kasih untuk kamu sudah datang tepat waktu dan semua berjalan baik. Hari ini karena Jumat pertama, kita menghormati hati kudus, kita tutup dengan salve singkat pemberkatan sakramen. Terima kasih untuk kita sekalian, kita sudah dapat berkat. Kita berdiri, kita tutup seluruh rangkaian ini dengan menyanyikan lagu penutup. Terpujilah nama Tuhan kita Yesus Kristus sampai selama-lamanya. Hari ini langit tersenyum menyaksikan dua hati bersatu dalam doa dan cinta yang suci. Kita melangkah menuju selamanya. Tak mudah jalan yang kita tempuh, ada air mata dan rindu yang luluh. Namun Tuhan menuntun setiap langkah, hingga hari ini kita berserah. Genggam erat tanganku kasih,
badai datang menghadang, kita tetap saling menguatkan. Bukan karena hidup selalu mudah, namun cinta memilih tetap setia. Terima kasih untuk setiap waktu yang membawa kita bertemu. Kini ku ucapkan dari hatiku, aku memilihmu setiap hari hidupku. Hari ini kita mengucap janji dengan cinta yang takkan terganti. Dalam tawa dan air mata nanti, kita tetap berjalan sehati. Semoga Tuhan selalu menjaga rumah kecil yang kita bina, hingga akhir nafas di dunia. Cintaku hanya untukmu selamanya. Selamat menempuh hidup baru. Semoga cinta selalu menyatu.